Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 8. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat malam tiba, Guan Feng dan ribuan pelayan dari kediaman putri ketujuh meninggalkan istana. Ketika mereka menemukan bahwa kota leluhur Shizu telah menjadi kota mati, semua orang merasa ketakutan. Setelah Guan Feng dan yang lainnya meninggalkan kota leluhur Shizu, mereka ingin semua orang meninggalkan penyamaran. Tanpa diduga, semua orang akan mengikuti Guan Feng, mengklaim bahwa mereka akan melayani Yu Yunxi di masa depan. Oleh karena itu, Guan Feng mengorbankan Shenzhou dan membawa orang-orang keluar dari kota leluhur Shizu. Dia bertemu Zhou Liren dan lainnya. Setelah Zhou Liren memberitahu Guan Feng apa yang dikatakan Tan Yun, Guan Feng membiarkan semua orang naik ke Shenzhou dan melarikan diri dari Shizu bersama. Di Shenzhou, Zhou Liren gemetar karena kegirangan. Hebat, Tuan kita adalah dewa kuno yang abadi. Yang lain juga sangat bersemangat. 2 jam kemudian, seorang lelaki tua yang telah kembali dari perjalanan ke kota leluhur Shizu. Ketika dia kembali ke kota leluhur Shizu dan menemukan pemandangan tulang belulang di kota, dia lumpuh karena ketakutan. Ini mimpi, pasti mimpi. Pria tua itu tiba-tiba membuka matanya dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali sebelum dia yakin bahwa dia bukan mimpi. Kota leluhur Shizu benar-benar dibantai. Dia mengatasi kepanikan, kembali ke kota dan menemukan bahwa istana kekaisaran juga telah dibantai. Dia berteriak dan melarikan diri dari kota leluhur Shizu dengan ketakutan. Setelah setengah bulan, dia tiba di kota Dewa Langit kuno di sekitarnya dan memberitahu penguasa kota, Zhou Yuseng. Zhou Yuseng pada awalnya tidak mempercayainya, tetapi ketika dia secara pribadi pergi ke kota leluhur Shizu dan mengetahui bahwa itu benar, dia mengenakan bintang dan bulan untuk mengemudikan Shenzhou dan menuju benua Dewa Nanzu, ingin beritahu Kaisar Shizu yang berada di alam Dewa Nanzu. 4 musim bergantian. 2 tahun kemudian, Tan Yun dan Fang Zixi melakukan perjalanan melintasi pegunungan Shizu dengan kecepatan tinggi, menuju Sekte Dewa Elysium di kedalaman gunung. 10 hari kemudian, Tan Yun dan keduanya berhenti terbang, dan berdiri di langit di antara lautan awan yang luas, menatap Sekte Dewa Elysium di bawah. Mata mereka dipenuhi dengan amarah yang tak tertahankan. Tan Yun, ketika kamu ditangkap di alam leluhur tertinggi, semua puluhan miliar bawahanmu dibunuh oleh pendeta tinggi agar Huyan Zhang terlahir kembali, kan? Kata Fang Zixi. Ya, ketika Tan Yun menjawab, adegan masa lalu terlintas di benaknya. Pada saat itu, Tuan muda dari Sekte Dewa Elysium menangkap dirinya sendiri dan puluhan miliar bawahannya dari alam Dewa Hongmeng dan membawa mereka ke Sekte Dewa Elysium. Kemudian dia secara brutal membantai 1 miliar bawahannya, hanya dia yang lolos. Dalam sekejap mata, waktu telah berlalu begitu lama. Tan Yun tampak sedih, maaf, butuh waktu lama untuk membalas dendam untukmu. Fang Zixi memikirkan pejabat senior dan murid kuil Tianmen yang dibantai oleh Sekte Elysium. Matanya sedih, sebagai penguasa istana, aku gagal melindungimu. Aku tidak kompeten. Lihatlah roh surga, penguasa istana akan membalaskan dendammu hari ini. Tan Yun, lakukanlah. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan bertanya, Zixi, saya tidak tahu di kuil Tianmen, berapa banyak orang kuat di ranah leluhur Tao, tahukah Anda? Fang Zixi berkata, kecuali Huyan Zhang dan Hu Zong Seng Lao yang pergi ke alam ilahi Nanzu, pendeta tinggi Sekte Elysium kemungkinan besar adalah kesempurnaan agung ranah leluhur Tao. Seharusnya tidak ada pusat kekuatan lain di atas lapisan ke-8 ranah leluhur Tao. Tan Yun berpikir sejenak dan bertanya, apakah ada binatang penjaga yang kuat di Sekte Elysium? Dulu, tapi sekarang tidak. Fang Zixi berkata, sekitar 20 juta tahun yang lalu, ada binatang suci di Sekte Elysium, Xuan Wu, tetapi binatang leluhur mati dalam malapetaka dan jatuh. Mendengar ini, Tan Yun menghela napas dalam-dalam, untungnya, itu telah jatuh, jika tidak, setelah dipromosikan menjadi binatang leluhur Tao, kepala ular akan berubah menjadi naga. Itu adalah kondisi puncaknya.
Kekuatannya sangat kuat, terutama kekuatan pertahanan, yang ada di seluruh dunia. Tidak ada Protoss yang bisa menandinginya. Tan Yun, kamu rendah hati. Fang Zixi memandang Tan Yun ke samping, dengan tatapan memuja di matanya yang indah. Aku tahu apakah itu pertahanan atau kekuatan serangan. Itu universal, dewa kuno abadi dengan tingkat yang sama menjadi yang pertama. Xuan Wu hanya bisa peringkat kedua. Aku sangat penasaran. Dengan kekuatan fisikmu saat ini, jika kamu benar-benar bertemu dengan Xuan Wu, siapa yang lebih kuat? Tan Yun tersenyum, menundukkan kepalanya di telinga Fang Zixi, menghela nafas, dan berkata tanpa suara, tentu saja aku luar biasa. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Su Bing dan yang lainnya. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Ekspresi Fang Zixi bingung, dan suaranya tiba-tiba berhenti, seolah memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, mewarnai pipi yang merah, dan berkata, kamu menganiayaku, aku mengabaikanmu. Petik 2. Mata Fang Zixi tiba-tiba melebar, tetapi Tan Yun tidak menunggunya mengatakan apa-apa, jadi dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir vermilionnya. Detak jantung Fang Zixi semakin cepat, menutup matanya, dan bulu matanya yang panjang terus berkibar, menceritakan betapa gelisahnya tuan itu. Setelah sekian lama, Tan Yun melepaskan Fang Zixi dan berkata dengan tulus, Zixi, apakah kita akan menikah setelah kita menghancurkan semua musuh? Fang Zixi, yang masih seorang gadis, menunjukkan kebahagiaan di wajahnya yang menakjubkan, dan dia mengangguk. Tan Yun tersenyum, dan segera menyingkirkan senyumnya, dan berkata, Zixi, jika pendeta tinggi sepertimu, juga kesempurnaan agung leluhur Tao, apakah kamu memiliki masalah dengannya? Agak sulit. Fang Zixi berkata dengan mata tegas, tapi, bagaimanapun juga, aku akan membunuhnya. Selain itu, sekarang Huyan Zhang tidak ada, ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Sekarang kita telah membunuh Lu Jun Daozun dan Liu Wenhu. Jika kita membunuh imam besar lagi, maka di masa depan, musuh terkuat kita wilayah ilahi Shizu akan ditinggalkan. Kaisar Shizu, Huyan Zhang. Kalau begitu, akan jauh lebih mudah berurusan dengan hanya 2 orang. Kata-kata Fang Zixi, Tan Yun cukup setuju, baiklah, setelah memasuki Elysium, aku akan bertarung dengan imam besar bersamamu. Ya, mata indah Fang Zixi mengungkapkan niat membunuh yang tak terbendung, lakukan, aku sudah menunggu hari ini, aku sudah menunggu terlalu lama. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dan Fang Zixi menghilang begitu saja dari lautan awan, dan kemudian muncul di depan gerbang gunung Sekte Elysium di saat berikutnya. Kedua murid luar yang menjaga gerbang gunung tiba-tiba melebarkan mata mereka saat melihat orang itu datang, dan mata mereka menunjukkan kengerian. Jelas keduanya mengenali Fang Zixi. Kemudian, kedua murid itu buru-buru mengeluarkan token transmisi suara, mencoba memberitahu di sekte. Tan Yun tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan keduanya berubah menjadi 2 gumpalan kabut darah, tanpa tulang tersisa. Melihat formasi penjaga di depannya, Fang Zixi memandang Tan Yun dengan mengeluh, token untuk membuka formasi penjaga ada pada mereka berdua, dan kamu juga menghancurkannya. Tan Yun tersenyum percaya diri, seberapa sulit untuk menyingkirkan formasi penjaga tingkat leluhur Tao bermutu tinggi. Tan Yun membawa Fang Zixi ke udara dan melayang di atas formasi penjaga. Tan Yun menatap formasi sekte, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sesaat kemudian, Fang Zixi melihat bahwa Tan Yun tidak merusak formasi, jadi dia bertanya-tanya, bukankah kamu bilang itu mudah? Iya, itu sangat mudah. Tan Yun berkata sambil tersenyum, namun, tujuan saya bukan untuk merusak formasi. Saya ingin mengubah formasi sedikit. Dengan cara ini, setelah kita masuk, tidak ada seorang pun kecuali kita yang ingin meninggalkan formasi. Aku akan membuat formasi besar yang semula melindungi mereka menjadi pintu pelarian untuk menghentikan mereka. Iya, itu yang terbaik, kami tidak membiarkan siapapun pergi. Fang Zixi mengangguk. Setelah mengamati selama setengah jam lagi, Tan Yun mengulurkan tangannya dan menjentikkan 10 jarinya, semburan kekuatan leluhur mengebor dan tertanam di medan perang. Setelah beberapa saat, Tan Yun berhenti menggerakkan tangannya, melihat ke bawah dari langit, formasi penjaga agung yang menyelimuti sekte Elysium seperti bintang leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Tan Yun, kamu baik-baik saja? Fang Zixi bertanya.
Oke, Tan Yun tersenyum sedikit, melambaikan tangan kanannya ke bawah, dan saat dia mengucapkan kata, buka, segera, ribuan bintang Zuli bergerak sangat cepat di barisan luas di bawah Tan Yun. Segera setelah itu, dalam tatapan terkejut Fang Zixi, formasi di dalam portal menghilang, seolah-olah gerbang ke Sekte Elysium dibuka dari formasi. Pergi, Tan Yun membawa Fang Zixi dan terbang ke langit di atas gerbang luar Sekte Elysium. Dengan lambaian tangan kanannya, portal yang dibuka oleh di atas menghilang. Mulai sekarang, kecuali Tan Yun, tidak ada seorang pun di Sekte Elysium yang dapat meninggalkan sekte tersebut. Jinni, Musin, King Ying, kalian semua keluar. Ketika Tan Yun memikirkannya, 11 pedang dewa dengan atribut berbeda terbang keluar dari dahinya dan melayang di atas kepalanya. Segera, Tan Yun mempersembahkan pedang pembunuh Hong Meng, dan Fang Zixi, yang mengorbankan pedang, menukik ke bawah menuju area gerbang luar di bawah. Bom, boom. Tan Yun tiba-tiba menarikan pedangnya dengan tangan kanannya. Segera, seberkas pedang sepanjang 1 juta meter menelan paviliun di bawah dengan kehampaan yang runtuh. Ah, siapa yang menyerang kita? Tidak, maafkan aku. Tolong. Tiba-tiba, puluhan ribu murid luar mati, dan murid luar lainnya yang mendengar gerakan itu terbang keluar paviliun satu demi satu, membentuk massa hitam di atas pintu luar. Siapa yang berani menjadi liar di sekte saya? Penatua Agung dari gerbang luar terbang keluar dari istana dan berdiri di udara, tetapi ketika dia melihat Fang Zixi datang, dia tampak seperti hantu dan berteriak ngeri. Semua pemimpin tingkat tinggi dari gerbang luar mengikuti perintah. Musuh adalah penguasa istana kuil Tianmen. Fang Zixi tidak mati sama sekali. Semua orang lari untuk hidup mereka. Ketika Penatua Agung dari gerbang luar berteriak ngeri, dia menawarkan tanda untuk membuka formasi penjaga, mencoba membuka formasi dan membiarkan para murid melarikan diri untuk hidup mereka. Tapi yang membuatnya panik adalah koneksi antara token dan susunan menghilang. Bagaimana situasinya? Mengapa token gagal? Apa maksudmu? Suara acuh tak acuh keluar dari kehampaan. Mendongak dan menemukan bahwa Tan Yun, yang menari dengan rambut putih, sedang menatapnya. Ketika dia sangat ketakutan hingga ingin melarikan diri, Jinni, yang melayang di atas kepala Tan Yun, menembus kehampaan, menembus bagian tengah alisnya dan terbang keluar dari belakang kepalanya. Penatua Agung dari gerbang luar, yang jiwa dan janinnya hancur total, jatuh ke genangan darah tanpa pandangan sekilas. Suara Tetua Agung dari gerbang luar barusan sangat keras, dan itu mencapai semua murid dari gerbang luar. Beberapa murid gerbang luar meringkuk ketakutan, beberapa melarikan diri, dan beberapa pergi menuju gerbang gunung. Tan Yun sedang memegang pedang pembunuh Hong Meng. Setiap langkah yang diambilnya di area luar, 11 pedang pembunuh Hong Meng melingkar di atas kepalanya membunuh ratusan orang. Fang Zixi, yang telah terpisah dari Tan Yun, setiap kali dia mengayunkan pedang dari area gerbang luar, cahaya pedang yang kuat itu menelan ratusan murid, membuat mereka mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, di atas area gerbang luar, lonceng besar setinggi 1 juta kaki muncul, dan 3 lonceng berbunyi. Suara bel yang merdu, seolah diberkahi dengan kekuatan magis, tidak nyaring, tetapi dengan jelas menyebar ke setiap sudut sekte Elysium. Jauh di dalam gerbang suci, di aula hitam yang megah, seorang lelaki tua berjubah hitam yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya, dan matanya yang berlumpur menunjukkan ekspresi kaget. 3 lonceng berbunyi, musuh datang. Sekarang tuanku telah menaklukkan benua Nanzu. Siapa itu? Apakah itu orang dari benua Beizu atau benua Dongzu yang membunuh alam ilahi Shizu saat Master Sekte pergi? Bingung? Imam besar menghilang begitu saja, dan di saat berikutnya, dia muncul di puncak, melepaskan kesadaran sucinya untuk memeriksa. Pada saat yang sama, para murid dan pemimpin tingkat tinggi dari gerbang dalam, gerbang elit, gerbang inti, gerbang jenius, dan gerbang suci yang mendengar bel peringatan semuanya terkejut. Di mata semua orang, hanya sekte mereka sendiri yang akan menyerang orang lain, yang lain tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan mereka tidak berani datang. Tapi yang tidak pernah mereka duga adalah seseorang benar-benar datang untuk menyerang. Ketika seluruh sekte panik, suara lama dari imam besar bergema di seluruh sekte Elysium. Aku adalah imam besar, jadi tolong tetap tenang dan yakinlah. Musuhnya adalah Fang Zixi, penguasa istana kuil Tianmen.
Karena dia belum mati dan akan mati, maka pendeta tinggi akan memenuhinya. Ranah leluhur Tao dan tingkat tinggi ikiluti aku. Setelah imam besar mengucapkan kata-kata itu, kekuatan leluhur kuno melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia dengan cepat terbang melintasi langit dan menuju ke arah Fang Zixi. Membunuh. Ikuti imam besar dan bunuh Fang Zixi dan semut lapisan ke-6 di ranah Kaisar Suci. Bunuh mereka, dan balas murid luarku. Mengikuti raungan kemarahan, ada ratusan ranah leluhur Tao tingkat tinggi, mengikuti imam besar menuju area gerbang luar dan membunuh dengan agresif. Mendengar kata-kata dari imam besar dan anggota berpangkat tinggi, para murid dari Sekte Elysium merasa lega, dan segera mengubah wajah mereka, mengutuk Fang Zixi satu demi satu. Tan Yun, dia akan membunuhnya dengan kecepatan imam besar paling lama setengah jam. Pada saat itu, aku akan menanganinya, dan yang lainnya akan menyerahkannya padamu. Kata Fang Zixi melalui transmisi suara. Oke, mata Tan Yun penuh dengan cahaya dingin, dan transmisi suara berkata, kecuali untuk imam besar, di antara 120 leluhur Dao lainnya, level tertinggi hanya leluhur Tao tingkat ke-6. Saya membunuh mereka seperti anjing. Kata-kata Tan Yun tidak dibesar-besarkan. Perlu diketahui bahwa jiwa suci Hong Meng Tao miliknya saat ini sekuat 7 lapisan ranah leluhur Tao. Selama dia menggunakan mata Dewa Hong Meng, dia dapat dengan mudah mengendalikan 120 orang dan kemudian membunuh mereka. Selain itu, Tan Yun dan Fang Zixi tahu bahwa alasan mengapa tidak ada kekuatan di atas tingkat ke-6 ranah leluhur Dao kecuali untuk imam besar hari ini adalah karena kekuatan tingkat ke-7, ke-8, dan ke-9 dari ranah leluhur Dao mengikuti Hu Yanzang saat itu. Pergi untuk menyerang alam Dewa Nansu. Dalam setengah jam berikutnya, Tan Yun dan dua lainnya hampir membantai para murid luar. Saat ini, semua paviliun di area pintu luar diubah menjadi reruntuhan, dan tubuh seorang murid di pintu luar ditumpuk seperti gunung, dan jalanan mengalir ke sungai darah. Om! Di atas area gerbang luar, kehampaan bergetar hebat. Imam besar muncul entah dari mana. Setelah melihat ke bawah ke tubuh para murid, dia menunjuk ke arah Fang Zixi dan Tan Yun dengan marah, dan meraung, hari ini kamu sulit untuk terbang. Imam besar ini akan membunuhmu ribuan kali. Potong. Fang Zixi sedang memegang pedang dewa, memikirkan kematian tragis para murid istana ilahi Tianmen dan tingkat tinggi. Air mata samar terlihat di matanya yang indah. Kamu memiliki kemampuan, jadi bunuh aku. Jika aku tidak mati, aku tidak akan membiarkanmu tinggal bersama Sekte Elysium.